tuntutan terhadap reformasi DPR dari masyarakat? Ya, ini sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun yang lalu kan, yang menegaskan bahwa harus dilakukan satu perubahan dalam pelaksanaan pemilu kita sendiri, mulai dari threshold maupun sistem pemilu. Yang sampai hari ini pemerintah sedang melakukan satu kajian pendalaman tentang sistem pemilu yang kita anggap lebih adil, lebih terbuka, lebih bermartabat, dan lebih memberikan kesempatan kepada setiap rakyat yang mempunyai kemampuan dan minat untuk terjun ke dalam dunia politik untuk tampil menjadi calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah. Karena kita ketahui selama ini dengan sistem yang berlaku sekarang ini, ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999 yang lalu. Nah, barangkali kita harus mengkaji ulang sistem pemilu kita, ya. Apakah kita mau menerapkan proporsional murni seperti sekarang? Apakah juga akan menerapkan sistem distrik? Nah, apakah juga proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Itu memang sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Dan saya kira Pak Mendagri juga sedang mempelajari masalah ini dengan seksama, dan diharapkan nanti jauh sebelum pemilu, rancangan undang-undang pemilu yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat kita jalankan, sehingga nanti ke depan kita akan mampu melahirkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat. Dia berasal dari rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan dari kalangan selebritis yang tidak punya akar yang kuat di masyarakat, tidak mempunyai pemahaman mendasar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Saya kira akan terjadi perbaikan dalam hal ini. Setelah demo ada kritik terhadap pemerintah bagaimana menangani kekerasan yang terjadi dan banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar ketika terjadi peristiwa itu. Bagaimana pemerintah menjamin tidak ada hak-hak masyarakat yang terlanggar? Ya, kita berharap hari ini tanggal 4 September tahun 2025 demonstrasi mudah-mudahan sudah berlalu. Ya, walaupun ya kalau besok-besok mau demo lagi, ya nggak ada yang melarang tentu. Itu adalah hak dari seluruh rakyat untuk melakukan demonstrasi sepanjang itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mematuhi ketertiban sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, setelah terjadinya demonstrasi di hampir seluruh wilayah Indonesia dan kemudian sekarang ini proses hukum sedang berlangsung, ya pemerintah memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan akan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebenarnya telah mengambil langkah-langkah positif ke arah itu. Seperti kita ketahui, Kementerian HAM itu juga telah melakukan pendekatan-pendekatan, pembicaraan-pembicaraan dengan seluruh instansi penegak hukum, kepolisian, TNI, dan juga melakukan koordinasi dengan Komnas HAM dalam memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat agar apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tetap mengedepankan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jangan sampai terjadi pelanggaran HAM dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat kita ini. Nah, pemerintah kita sebenarnya memberikan kesempatan juga kepada Komnas HAM seperti kita ketahui ketika dilakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota Korps Brimob setelah insiden di depan gedung di Pejompongan beberapa waktu yang lalu. Komnas HAM kan juga dilibatkan untuk mengamati, memantau proses itu dan memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM di sana. Dan seperti kita ketahui juga memang ada beberapa pertanyaan atau tanggapan dari Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM di Jenewa yang juga tentu kita tanggapi, kita respon dengan positif, ya. Dan baik Kementerian HAM maupun Kementerian Luar Negeri itu sudah juga memberikan satu tanggapan terhadap hal ini, dan saya kira tiba saatnya nanti kalau sekiranya diperlukan, pemerintah juga akan memberikan satu penjelasan kepada Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM ini supaya persoalan ini menjadi jelas bagi kita semua dan
pemerintah telah melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran HAM seperti yang mungkin diperkirakan akan terjadi. Tapi sementara ini kita berkeyakinan bahwa tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, kecuali mungkin ada pelanggaran hukum terjadi, iya. Tapi kalau pelanggaran hukum terjadi ya kita selesaikan menurut kaedah-kaedah hukum itu sendiri.